Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu guru yang sudah masuk ke dalam room ini. Terima kasih Aura Positif sebagai supportnya juga kepada saya dalam pelaksanaan guru penggerak ini. Dalam webinar ini saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk dimulai dulu, sebelum dimulai, saya mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Tampilannya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Cantik sekali. Mohon maaf seperti biasa, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, saya di sekolah memang narsis ya, terpampang foto-foto banyak gitu di agenda atau di perangkat ajar, begitupun di dalam tugas-tugas yang sedang saya ikuti dalam program pendidikan guru penggerak ini. Untuk memulai acara ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu dan tidak lama. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu, mungkin untuk guru-guru yang lain yang belum kenal sama saya gitu ya. Menikah. Perkenalkan Bapak Ibu guru, saya Sriwandani Pratami, lebih dikenal dengan Bu Tami. Saya adalah guru matematika di SMPN 2 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak pada angkatan 8. Untuk sesi webinar kali ini, tujuannya itu untuk memahami penerapan segitiga restitusi sebagai budaya positif untuk menumbuhkan kedisiplinan murid. Webinar ini juga sebagai bentuk aksi nyata dalam pembelajaran mengenai budaya positif di sekolah. Diharapkan pada webinar ini juga sebagai forum berbagi pengetahuan apa yang sudah saya pelajari menjadi amal ibadah untuk saya karena saya menyebarkannya kepada Bapak Ibu. Untuk kesepakatan pada sesi ini mungkin saya meminta kepada Bapak Ibu untuk sukarela berperan aktif dalam webinar ini. Tidak segan untuk menyampaikan pendapatnya ya Bapak Ibu, karena ini tidak terlalu formal, mudah-mudahan menjadi forum diskusi yang bermanfaat. Dan mungkin demi berjalannya proses diskusi tidak memotong pembicaraan yang lain, bisa menggunakan fitur raise hand pada layar Zoom meeting Bapak Ibu semua jika ingin menyampaikan suatu pendapat seperti itu. Mungkin apakah ada yang kurang setuju mungkin Bapak Ibu dengan kesepakatan ini? Tidak. Setuju, itu adalah Neng. Setuju. Regulasi yang Neng Tami berikan aja. Alhamdulillah, hatur nuhun. Kita lanjut ya. Nah, untuk yang akan kita bahas dalam webinar ini ada 5 materi. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga tentang restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi itu sendiri. Baik, kita bisa memulai dengan budaya positif. Apa ya yang dimaksud dengan budaya positif? Seperti itu. Budaya positif di sekolah mungkin Bapak Ibu guru juga sudah pernah mendengar begitu ya. Budaya positif itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa kurikulum merdeka yang kita mulai terapkan, mulai kita implementasikan di sekolah pada anak-anak kelas 7, siswa-siswa kelas 7 yang diharapkan adalah tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Seyogianya warga sekolah memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati.
sehingga terciptalah budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif tersebut, perlu ditinjau lebih dalam bagaimana strategi menunjukkan lingkungan yang positif, bagaimanakah strategi dalam praktik disiplin di sekolah, apakah selama ini warga sekolah sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau melakukan sebuah hukuman, memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, dan kemudian dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan yang pastinya adalah jiwa-jiwa yang merdeka. Pada pembahasan budaya positif ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran, tempat proses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi anak-anak Indonesia agar memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan merdeka. Ini bahasan yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Mungkin untuk kata disiplin sendiri itu tidak asing ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang beranggapan bahwa disiplin itu adalah tata tertib. Ya, disiplin itu ya tentang aturan begitu ya, tentang harus teratur dan harus patuh pada peraturan. Atau mungkin ada juga yang beranggapan bahwa disiplin itu ya adalah hukuman. Disiplin itu berkaitan dengan hukuman atau identik dengan ketidaknyamanan. Dalam budaya kita mungkin disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhannya. Sehingga kita harus disiplin agar tidak mendapat hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, ketika kita ingin memperoleh suatu kemerdekaan, harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Begitupun pada siswa harus ada disiplin yang munculnya atau tumbuhnya itu dari diri anak itu. Mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Artinya motivasi untuk melaksanakan peraturan itu muncul secara internal atau tidak dipaksakan oleh pihak lain. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan, serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terwujud suatu budaya yang positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal, di mana kita semua harus memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif, yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi semua elemen dalam sekolah itu berpengaruh besar dalam pembentukan disiplin positif pada murid. Nilai-nilai kebajikan apa yang selama ini kita anut atau kita setujui, sebagaimana yang telah kita diskusikan Bapak Ibu ya bersama kepala sekolah saat IHT beberapa minggu lalu, bahwa tujuan kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka atau melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan bentuk pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini motivasi jenis-jenis motivasi atau perilaku manusia, motivasi yang dilakukan manusia. Ada menurut Diana Gosson dalam bukunya menyatakan ada 3 jenis motivasi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama
bersama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat terendah dari suatu perilaku. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kalau misalkan ada perilaku seperti siswa baru aja kemarin saat tim kesiswaan membagikan pengumuman mengenai literasi ya Bu ya, untuk literasi jangan lupa bawa buku gitu ya, dan saya share di grup, ada siswa yang bertanya, Bu, apa yang akan terjadi jika saya tidak membawa buku? Seperti itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa membaca buku atau membawa buku itu dipengaruhi atau motivasinya hanya sebatas suruhan atau perintah dari guru saja. Jadi membaca buku atau kegiatan literasi belum tumbuh secara sadar dari siswa. Untuk motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika yang tadi untuk motivasi yang pertama, itu apa yang akan saya lakukan jika tidak melakukannya? Kalau untuk yang motivasi yang kedua, itu pertanyaannya, kalau saya melakukannya, saya dapat apa? Nah, itu adalah motivasi melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat secara eksternal. Dan untuk jenis motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, jika saya melakukan ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ketika melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai, kita melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang kita yakini itu. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kita tidak dipaksa orang lain untuk melakukan perilaku atau suatu kegiatan begitu, karena kita mau melakukannya itu atas dasar mengembangkan atau meyakini nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu hukuman konsekuensi dan restitusi. Mungkin untuk hukuman sendiri Bapak Ibu juga sudah tidak asing bahwa suatu hukuman itu bisa saja diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Hukuman itu seperti apa sih? Seperti sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu adalah ciri-ciri hukuman. Biasanya untuk menentukan jenis hukuman apa yang mereka akan dapatkan itu murid tidak dilibatkan karena sifatnya satu arah. Jadi dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dapat disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata karena hukuman. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Perbedaan dengan hukuman, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya pembahasan sanksi atau konsekuensi ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima
bila ada pelanggaran, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Di sini murid mungkin tidak akan tersakiti karena biasanya kalau yang dihukum biasanya kaget ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi ketika anak melakukan kesalahan, dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan konsekuensi apa yang akan dia dapatkan ketika dia melanggar suatu peraturan. Nah, apa bedanya? Apakah Bapak Ibu bisa membedakan dari kalimat-kalimat ini, apakah ini adalah konsekuensi atau hukuman? Mungkin nanti bisa kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi hukuman atau sebuah konsekuensi. Ketika anak itu terlambat, dia harus menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali di buku catatannya. Menurut Bapak Ibu, apakah ini konsekuensi atau hukum? Mungkin ada yang bisa berpendapat atau Konsekuensi, Neng. konsekuensi ya Bu Titi ya. Iya, karena itu merupakan suatu kesepakatan antara guru dan siswa. Oke, untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlalu di sekolah. Ini hukuman nih, hukuman. Hukuman ya Bu ya. Hukuman. Coba kita lihat dulu yang lainnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang konsekuensi. Iya, baik setuju ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman. Hukuman. Konsekuensi. Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. 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 Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. 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 Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Berdiri di depan. Membersihkan Hukuman. Oh iya, yang berdiri belum ya Bu ya? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat dalam mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Nah, ada yang ada yang terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini hukuman Konsekuensi. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Sudah ada rencana tuh. Iya, betul. Jadi sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu cukup terlihat jelas ya Bapak Ibu. Ketika konsekuensi itu dia konsekuensi ketika dia relevan dengan apa yang kesalahan apa yang sudah dia perbuat, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia dikasih sanksi berjemur di lapangan basket karena mengobrol, apakah dengan dijemurnya itu membuat dia jerah atau ada hubungannya dengan mengobrol dengan temannya begitu. Jadi ketika dia tidak relevan, dia sudah pasti hukumnya. Jadi tadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu juga bisa dikatakan hukuman. Dan yang tadi yang terlambat hadir di pembelajaran, kehilangan 10 menit jam istirahat, itu adalah merupakan konsekuensi karena dia sudah tertinggal atau terlambat datang ketinggalan 10 menit untuk membayar acaranya untuk agar tidak tertinggal selama 10 menit itu
Dia kesenangan jam istirahatnya selama 10 ngejar ketertinggalan karena dia terlambat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu didukung oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu sebetulnya yang saya juga cukup terkaget-kaget karena bagaimana bisa suatu penghargaan itu adalah sebagai bentuk hukuman bagi siswa. Mungkin Bapak Ibu sering pernah juga mendengar ya bahwa penghargaan itu tidak lagi relevan untuk saat ini. Contohnya sekarang untuk 2013 yang namanya rankingan saat pembagian rapot itu sudah ditiadakan oleh Bapak Ibu. Jadi mengapa sih rankingan atau grading itu sudah tidak relevan atau tidak baik? Karena itu malah menghukum siapa? Menghukum yang tidak masuk ke dalam peringkat tersebut. Siswa akan malah ketergantungan terhadap hadiah. Jadi motivasinya untuk belajar itu bukan untuk belajar memenuhi kebutuhan belajarnya, tapi untuk mendapatkan hadiah. Melakukan kebaikan berharap mendapatkan penghargaan saja. Jadi ketika tidak ada penghargaan atau tidak ada hadiah yang kita iming-imingi, dia tidak akan mau melakukannya. Kemudian ada kekecewaan. Akan ada kekecewaan bagi mereka yang tidak dapat penghargaan. Murid tidak akan bersikap jujur kepada guru karena menghalalkan segala cara, karena tadi motivasinya itu untuk mendapatkan hadiah atau mengharapkan mendapatkan penghargaan. Ini akan menurunkan kualitas siswa dan mematikan kreativitas. Jadi ketika anak sudah tahu ini kita akan dapat hadiah, biasanya mereka, apalagi untuk anak-anak yang sudah sadar bahwa dia tidak mampu di bidang itu, misalkan seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya dan saya pun juga pernah melakukan ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan bisa pulang duluan atau istirahat duluan. Nah, itu merupakan suatu penghargaan yang menghukum untuk anak-anak yang tidak memiliki kemampuan atau misalkan kemampuan matematisnya rendah. Tentu ini akan merupakan suatu hukuman bagi dia. Jadi dia tidak akan berupaya untuk menjadi baik atau menjadi bisa menjawab seperti itu, karena dia sudah tahu kemampuan dia dengan teman-teman yang lain. Ya saya mah ada di bawah, gimana juga pasti anak-anak yang lain atau si itu tuh yang menang, yang pintar matematika yang pasti bakal keluar duluan. Jadi malah itu akan menurunkan semangatnya. Mungkin ada juga yang saya juga pernah melakukan hadiah, memberikan hadiah kepada siswa yang memperoleh nilai ujian atau nilai ulangan yang tinggi seperti itu. Itu saya sudah berikan atau sudah diumumkan sebelumnya untuk peringkat 1, 2, 3 akan dikasih hadiah. Nah itu malah membuat nilai-nilainya jadi turun. Jadi mereka jadi tidak semangat lagi untuk untuk mengerjakan soal-soalnya karena mereka tahu di mana posisi dia sebetulnya. Dan malah ada yang bilang seperti ini, hadiah segitu mah saya juga bisa beli gitu. Jadi tidak ada lagi tuh motivasi karena ingin diberi hadiah tuh karena hadiah segitu mah aku juga bisa dapat dari orang tua, aku nggak usah berupaya banget gitu untuk berusaha mendapatkan nilai bagus di matematika. Itulah untuk penghargaan yang masuk. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini Diana Goshen juga dalam bukunya membahas bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah sudah berpusat, sudah memerdekakan, dan sudah memandirikan murid. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Goshen ini ada yang disebut dengan pendekatan restitusi. Ada 5
pada video dan lain-lain. Ini ada video Bapak Ibu mungkin bisa disimak. Apakah suaranya terdengar? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, mungkin dalam video ini sungguh terlihat bahwa si Naren ini sangat tertekan ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai video ini? Boleh berpendapat. Ya, mangga Bu Tuti. Pakai on kamera atau tutup aja? Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi di awal mungkin nggak ini ya, konsep yang pertama mungkin saya kalau misalkan ada yang salah. Menurut saya melihat video tersebut ini sangat apa ya, tidak mendidik sekali dan apa membuat murid tersebut menjadi tertekan dan guru tidak mau tahu alasan mengapa dia terlambat. Jadi itu suatu hukuman yang tidak mendidik menurut saya. Karena Suruh itu ya Bu ya, cari lapangan tadi. hukuman yang tidak mendidik. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada siswa yang terlambat, entah itu sudah berkali-kali ataupun itu tetap harus ditanya kenapa. Karena belum tentu alasan yang pertama dengan alasan yang kedua itu sama. Karena yang pernah ya terjadi dan pernah saya tanyakan ke setiap murid yang terlambat itu berbeda-beda dari hari pertama dan kedua, entah kebenarannya itu jujur atau tidak, tapi alangkah baiknya seorang guru ketika akan memberikan hukuman ya, hukuman yang membuat dia tuh mengerti dan langsung apa menyadarkan akan konsekuensinya gitu. Jadi dibuat supaya jika terjadi terlambat lagi, murid tersebut dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri menjalankan konsekuensi yang disepakati gitu. Jadi lebih baik membuat konsekuensi atau dengan siswa kesepakatan sehingga bila terjadi dia melanggar aturan, dia akan dengan sendirinya mengerjakan dengan kesadaran sendiri dan mungkin dia akan lebih paham dan jerak kenapa harus melakukan konsekuensi itu. Gitulah menurut saya. Mudah-mudahan tidak apa ya bisa ada koreksi atau tambahan dari yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nuhun Bu Tuti, ini Bu Tuti yang selalu berinteraksi dengan siswa-siswa ya karena tingkat kebetulan kalau misalkan lagi ini ya lagi upacara terutama banyak sekali. Iya betul, pasti banyak sekali Bu pengalamannya gitu terkait siswa-siswa atau menangani siswa yang lambat itu harus seperti apa. Ya hatur nuhun Ibu ini sama-sama ya. Komentarnya betul pada video 1 tadi guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi hukuman fisiknya juga sudah jelas terlihat ya bahwa si Naren ini harus lari mengelilingi lapangan, ditambah lagi
ada hukuman verbalnya. Tadi gurunya malah sekali kamu, itu juga sebagai suatu hukuman yang menyakitkan gitu ya Bu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, biasanya kata-kata awas ini berarti kita sudah memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kamu memang selalu saja salah. Nah, ini juga kata-kata yang selalu dikeluarkan untuk posisi penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya untuk guru yang memposisikan diri sebagai penghukum itu memiliki nada suara tinggi atau berbicaranya nada tinggi. Makanya melotot hampir keluar begitu ya Bu. Dan jarinya sambil menunjuk-nunjuk biasanya marah-marah seperti itu adalah sebagai posisi penghukum. Apa hasilnya atau dampaknya siswa? Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru yang sudah marah-marahi dia tuh, mungkin akan menggores kendaraannya dengan paku, atau mungkin ada yang digembosin ya Bu ya, dikempesin si bannya gitu, karena saking emosinya dan dia tidak terima karena dia dendam sudah dihukum oleh ibu bapak guru. Ini ada video yang kedua Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, pada video kedua tadi itu sang guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Dia akan membuat muridnya yang sudah melakukan kesalahan itu benar-benar merasa dia adalah orang yang paling bersalah di dunia. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkannya biasanya lembut, seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberikan tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, biasanya kata-kata itu atau kalimat-kalimat itu muncul atau diutarakan oleh guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi si siswa atau murid itu akan merasa dialah orang yang paling bersalah karena sudah terlambat. Cirinya itu nada suaranya memelas, sedih atau halus, badan merapat pada murid, kemudian tampak lesu karena seperti memelas gitu ya, agar muncul rasa bersalah dari siswa. Hasilnya murid akan merasa menjadi orang yang paling gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Apalagi kalau misalnya sudah disebut pautkan dengan orang tua. Wah, kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid tertekan, kemudian dapat tiba-tiba meledak amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini yang paling berbahaya. Jadi dia bisa menyakiti diri sendiri. Biasanya Bapak Ibu juga sudah tahu ya yang seperti melihat lengannya seperti itu juga sudah
menanam suatu emosi tidak terluapkan. Kemudian ini untuk video yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar tentang video ini? Sepertinya kalau dilihat dibandingkan dari video-video sebelumnya, ini kayaknya lebih baik ya, atau mungkin ini yang terbaik. Dan kita mungkin lihat penjelasannya. Posisi pada video yang ketiga ini, guru memposisikan diri sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Jadi diajak dia dengan baik-baik. Biasanya yang dikatakan guru ketika memposisikan diri sebagai teman, ayo bantulah demi ibu atau demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Biasanya kalimat-kalimatnya itu lebih friendly gitu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Ciri-ciri guru yang memposisikan diri sebagai seorang teman, itu nada suaranya lebih ramah, lebih akrab, lebih mungkin menegurnya lebih dengan bercanda. Badannya juga biasanya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka biasanya diselingi oleh humor. Apa hasilnya jika guru memposisikan diri sebagai seorang teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi dia tidak akan berusaha untuk membereskan masalah dia sendiri, karena dia merasa ada guru yang bisa bantu saya. Itu posisi sebagai teman. Ya, ada lagi Bapak Ibu videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini adalah posisi kontrol yang keempat, Bapak Ibu, yaitu adalah posisi pemantau. Untuk guru yang memposisikan diri sebagai seorang pemantau, itu berawal dari teori stimulus respon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dengan menggunakan sistem konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai seorang pemantau itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu melanggar peraturan?
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya juga formal. Hasil dari murid, dampak kepada murid ketika kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tapi murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Contoh posisi pemantau seperti ini. Ketika ada guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak, kata si Adi. Kamu terlambat 15 menit ya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas untuk ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Itu adalah salah satu penerapan atau posisi yang kita ambil sebagai posisi pemantau ketika siswa datang terlambat. Ada konsekuensi yang sudah mereka pahami. Artinya konsekuensi ini mereka tahu dan sepakat. Dan posisi terakhir, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, untuk posisi yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Mungkin murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Idealnya, seorang guru dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer, di mana pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya
dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, untuk posisi manajer ini biasanya kata-kata atau kalimat-kalimat itu dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diutarakan atau ditanyakan oleh seorang manajer kepada murid, yaitu apa yang kita yakini. Ini akan mengingatkan kembali kepada aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi untuk solusi atau yang difokuskan itu adalah bukan memberikan hukuman sehingga mereka jera, tapi untuk memberikan solusi sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. Ciri-ciri seorang guru telah menjadi seorang manajer itu adalah nada suaranya biasanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Artinya ada konsekuensi yang harus dia lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru manajer gitu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi untuk posisi manajer ini biasanya untuk sanksi atau konsekuensinya itu murid yang mengusulkan, bukan kita atau bukan guru yang memberikan konsekuensinya. Baik, ini bahasan terakhir Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan yang berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter murid. Namanya segitiga restitusi, artinya ada 3 buah sisi, ada 3 buah langkah. Yang pertama itu adalah sisi yang pertama untuk menstabilkan identitas. Sisi yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa bahas satu persatu Bapak Ibu. Dalam penerapan segitiga restitusi, guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Pada sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika siswa membuat masalah, itu adalah hal yang manusiawi. Betul ya Bapak Ibu bahwa manusia itu adalah tempatnya salah, bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Artinya ketika siswa melakukan suatu kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan bagian dari proses pembelajaran. Pernyataan yang dapat diajukan ketika seorang guru sedang melakukan penstabilan identitas itu yang pertama menyampaikan kepada siswa bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna dan tenang kita bisa memperbaiki masalah itu. Dan guru juga bisa menyampaikan bahwa kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi mari kita fokus untuk mencari solusinya. Untuk sisi yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Ketika seorang sedang melakukan kesalahan, dia sedang berada pada posisi pribadi yang gagal. Setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ketika siswa mungkin dia berisik di kelas, atau mungkin teriak-teriak, atau mungkin tatalu ya Bapak Ibu ya, siswa-siswa kita suka masih banyak yang pukul meja seperti itu. Mungkin ada kebutuhan yang sedang dia usaha untuk seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan yang dapat diajukan ketika sedang pada proses validasi tindakan yang salah itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah darinya. Kamu melakukan ini tentu dengan alasan tertentu kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian pada sisi yang terakhir itu pada proses yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Saat perilaku salah telah divalidasi, murid sudah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah.
kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang telah kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa sih kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi itu tiga proses, 3 langkah dalam proses restitusi. Oleh karena itu disebut sebagai segitiga restitusi. Ada hal yang perlu diperhatikan saat penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang ingin dituju. Kemudian harus ada kesediaan murid yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki masalahnya. Dan pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Jangan tadi seperti terlambat terus hukumannya adalah lari di lapangan. Kalau misalkan dia ribut, hormat ke tiang bendera, itu kan mungkin tidak relevan. Kemudian perlu adanya usaha perbaikan dari siswa yang melakukan kesalahan itu, dan kita bisa menanyakan kapan akan mulai diberlakukannya usaha untuk memperbaiki masalahnya. Ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu salah satu bentuk atau contoh penerapan dari segitiga restitusi. Pada pelaksanaannya di lapangan, urutan penerapan segitiga restitusi dapat disesuaikan atau bisa disebut fleksibel seperti itu. Apabila suatu permasalahannya ringan, tidak perlu menjalankannya secara berurutan, hanya sebatas menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati. Dalam menerapkan segitiga restitusi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri, menjadi pribadi yang lebih kuat, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.
dan tentu akan menjadi pribadi lebih merdeka. Seperti itu Bapak Ibu, materi yang saya pelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih atas ruangan waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya sebagai bentuk support dan dukungan dalam saya menjalankan program Berkeluar. Mungkin ada beberapa yang mau didiskusikan atau mungkin cukup jelas. Saya telah mempersilakan. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau komentar mungkin Bapak Ibu? Ya, Bu Tami, Iya Bu Hamidah, silahkan. izin komentar dan berdiskusi dengan guru-guru lainnya. Mangga. Oh, yang tadi kalau lihat di video segitiga diskusi enakan ya ngelihatnya gitu. Artinya guru dengan anak tuh TikTok gitu. Guru nanya apa, anak kejawab. Guru anak apa, anak kejawab gitu. Tapi kan pada di realita di lapangan itu memang tidak semua anak seperti itu ya. Kadang anak ketika ditanya pun jawabnya susah, nggak tahu Bu. Sering jawab seperti itu. Itu bahkan mungkin ada yang ketika ditanya tuh anak itu diam gitu. Lebih banyak pendiam ya Bu ya. Ya gitu. Jadi apa ya? Gimana caranya biar si segitiga restitusi itu menjadi efektif berlaku bagi semua anak, karena kalau tadi dilihat di video mah kan enakan ya, si anaknya juga kan memang ekspresif juga, terus pinter ngomong gitu. Iya Tapi betul. gimana caranya dengan anak-anak yang pendiam, terus ketika tadi ditanya harus ngapain gitu ya, konsekuensinya seperti apa. Nah, mungkin ini yang masih perlu digali ya di anak-anak kita, karena memang kesadaran yang belum ada gitu. Artinya si anak tuh bingung, harus ngapain ya Bu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Hatur nuhun Bu Hamidah. Mungkin ini jadi refleksi kita bersama ya Bu ya. Tentunya saya juga masih belajar bagaimana bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak yang cenderung mungkin dia introvert atau dia pendiam gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya ketika anak-anak pendiam tuh kayaknya nggak mungkin dia melakukan kesalahan, benar nggak dalam pikiran kita ya. Tapi ternyata ada juga anak-anak yang dia menjadi objek atau dia menjadi marah atau dia menjadi masalah ketika dijadiin sama temennya, mungkin dia jadi emosi seperti itu. Nah itu juga bisa kita jalankan segitiga restitusi. Nah untuk anak-anak yang pendiam atau yang kalau ditanya nggak tahu Bu gitu ya, gimana Bu? Nah salah satu triknya itu ya, ini pernah juga saya lakukan itu kepada siswa yang memang dia cenderungnya pendiam. Salah satu caranya itu kita menawarkan. Jadi ketika tadi saat proses ketiga itu untuk mencari solusi, harusnya kan ketika idealnya itu di segitiga restitusi itu di solusi itu muncul dari siswa, ya Bu ya. Tapi ketika anak ini kalau ditanya diam aja kan nggak mungkin kita nunggu dia seharian. Nah salah satu triknya itu dengan menawarkan solusinya seperti ini misalkan. Gimana kalau kamu melakukan ini? Aku mau nggak? Nah seperti itu mungkin dia juga mikir oh iya nggak apa-apa Bu, berarti kan dia juga sebenarnya sudah setuju. Nah itu mungkin salah satu trik atau salah satu cara agar memberikan solusi. Jadi penerapan segitiga restitusi itu solusinya bisa datang dari atau kita memberikan pilihan solusi. Kamu mau mengerjakan yang ini atau mengerjakannya ini. Nah, jadi ketika mereka sudah diberikan pilihan, otomatis dia hanya memikirkan dua opsi itu aja. Jadi nggak terlalu banyak yang opsi yang dia pikirkan.
Mungkin seperti itu Bu Hamida. Semoga tidak puas jadi kita bisa lanjut diskusi di sekolah. Ya, nuhun. Ya, kan mungkin kalau kemarin ketika kelas di 8 ya ada kasus yang anak pecahin LCD HP ya. Nah, di sana juga kan saya memang memberikan solusi ya. Tapi setelah itu saya merefleksikan kembali keputusan yang setelah saya ambil, harusnya saya itu tidaknya memberikan solusi, harusnya anak diberikan kesempatan dulu bagaimana solusi yang harus diambil. Dan mungkin sebagian besar guru-guru kayak atau saya aja gitu ya, greget gitu ketika anak nggak ada solusi teh, ya udahlah cepet-cepet gitu ngasih solusinya ini A B C D. Harusnya makan solusi itu timbul ya dari anak yang memang melakukan kesalahan, mungkin seperti itu Bu Tawi. Iya betul Ibu, memang sebagai seorang guru itu kan nggak cuma seorang guru ya Bu ya. Iya. Jadi apapun kita stok sabarnya harus melimpah begitu. Jadi ya greget gitu. Jadi pengen masalahnya cepat beres, selesai. Jadi udahlah solusinya ini gitu. Padahal harusnya anak ditumbuhkan dulu ya tanggung jawabnya dia sehingga dia memberikan solusinya seperti apa untuk permasalahan yang dialaminya gitu. Betul Bu Hamidah. Atur nuhun Bu Hamidah. Terima kasih sami-sami. Pengalaman. Ada Pak Ei yang mau kasih pendapat, Pak Ei? Ya, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran, Bu Tami? Jelas. Oh, alhamdulillah. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Malam. Pertama-tama mohon maaf nih saya masuk agak terlambat karena ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Tadi menyimak dari video yang ditayangkan oleh Bu Tami, alhamdulillah itu sangat membuka paradigma kita ya sebagai guru. Tadi Bu Hamidah sudah menyikapi dari sudut pandang seorang atau dari peserta didik. Tapi kalau saya ingin menyikapi dari aspek gurunya sendiri. Jadi kalau lihat video yang nomor 5 tadi, ada seorang guru sebagai manajer di situ, sepertinya seorang guru membutuhkan berbagai kecerdasan di situ. Kecerdasan kognitif, psikomotor, afektif, bahkan mungkin menurut saya guru juga sangat memerlukan kecerdasan emosional, sehingga pada saat berdiskusi, berdialog atau berkomunikasi dengan siswa itu manakala kita sebagai guru dihadapkan dengan kondisi siswa yang melakukan kesalahan. Nah, di situ kecerdasan emosional seorang guru itu sangat diuji di situ. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya atau menyikapi dari tayangan tadi bahwa kecerdasan emosional seorang guru itu sangat diperlukan. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan peserta didik itu tidak down duluan, belum apa-apa udah dengar namanya udah jadi takut duluan gitu. Apalagi kaitan yang tadi yang terakhir itu segitiga restitusi ya. Nah di situ ada dua kecerdasan yang sangat harus dimiliki oleh seorang guru dan peserta didik. Jadi akhirnya pada saat komunikasi antara guru dengan peserta didik itu terjadi TikTok yang harmonis. Yang pada akhirnya itu sama-sama memahami, sama-sama bisa menyimpulkan dan menarik sebuah solusi yang akhirnya solusi yang sangat bijaksana yang bisa diterima oleh peserta didik khususnya, dan guru juga bisa memberikan sebuah pembuka paradigma atau pemikiran siswa itu lebih luas lagi dan lebih objektif lagi. Jadi kata kunci yang ingin saya sampaikan bahwa kecerdasan emosional seorang guru
itu sangat diperlukan manakala lihat materi yang disampaikan oleh Bu Tami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Heri sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran juga untuk saya ya Pak, karena ternyata Bapak juga ya pengalaman mengajarnya jauh lebih banyak daripada saya. Itu saya menjadi terbuka juga bahwa memang kecerdasan emosional itu memang diperlukan ya Pak ya, karena untuk guru-guru yang sering bertemu dengan siswa-siswa yang memiliki masalah begitu, menghadapi dengan kelakuan siswa itu, kalau tidak ada kecerdasan emosional mungkin kerjanya marah-marah terus di sekolah ya Pak ya. Atur nuhun Pak Heri. Mungkin karena mengingat waktu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Sami-sami Bu Tami. benar. Mudah-mudahan tidak cukup diskusi kita sampai di sini. Kita akan teruskan di sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas segala atensi, atas segala dukungan terhadap saya pada pelaksanaan tugas saya ini. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah SWT. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Mungkin untuk mengefektifkan waktu begitu ya Bu ya, sudah malam juga untuk waktu kita istirahat. Saya tutup diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Tami.